Dalam 6 bulan terakhir, NHK udah ngeluarin 4 varian open face terbarunya. Dari keempat helm tersebut pasti ada perbedaannya dong. Nah, kali ini gua mau nyari tahu perbedaannya apa, lebih jelasnya seperti apa, mengkomparasi dari keempat helm tersebut. Ini ada NHK S1 GP Pro, ini ada R1 Max, R1 Elite, dan yang paling terbaru ini ada R1 V2 Single Visor. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Sebelumnya gue mau berterima kasih dulu buat teman-teman yang udah support selalu Acuan Hobi, udah sharing ke gue di kolom komentar, di DM, ataupun banyak interaksi lah di platform-platform yang lain. Jadi jika berkenan, boleh juga teman-teman subscribe channel Acuan Hobi, ataupun like atau share ke teman-teman yang emang membutuhkan review beberapa produk ataupun apapun info soal di scene otomotif. Oke? Jadi kali ini gue mau ngebahas atau mengkomparasi keempat helm terbaru dari NHK. Alhamdulillah ini gue punya 4 helm terbarunya NHK yang rilis dalam beberapa bulan ke belakang. Yang pertama rilis itu S1 GP Pro di akhir tahun lalu kalau nggak salah. Di rilis date-nya waktu itu, ini menurut gue merupakan breakthrough banget dari NHK. Perubahannya cukup masif dibandingkan yang open face selama NHK yang sebelum-sebelumnya kayak R1 Mandalika, R6. Masuk S1 GP Pro ini cukup ngagetin juga dengan fitur yang ditawarkan, jadi mulai merepresentasikan brand internasional untuk S1 GP Pro. Dan yang paling terakhir update itu ya ini NHK Single Visor yang V2, ini yang paling update di bulan ini baru rilis untuk yang helm ini. Jadi kali ini gue akan mengkomparasi keempat helm ini, dan yang bakal gue bahas di video kali ini, gue bakal mengkomparasi mulai dari segi harganya, dari fitur, dari desain, dari interior, dari bobotnya, karena bobot juga cukup penting buat diinformasikan ke teman-teman semua, sampai ke fitmentnya mana kira-kira yang paling enak dari keempat helm ini. Oke, jadi kalian ntar nggak bingung lagi kalau misalnya memilih di antara salah satu dari keempat helm ini, jadi kalian nggak bingung lagi gitu. Oke, sekarang kita lanjut bahas aja. Yang pertama mulai dari harganya. Soal harga kita mulai dari yang tertinggi dulu. Yang tertinggi ini ada S1 GP Pro, ini yang paling mahal. Dia range harganya 725.000 atau 750 ribuan sampai ke 800 ribuan kecil untuk yang solid color. Tapi untuk yang livery atau yang punya grafis, dia tuh dibanderolnya sekitar 900.000 rupiah, itu untuk yang livery atau yang grafis. Itu untuk S1 GP Pro. Lalu yang kedua itu ada R1 Max. R1 Max ini harganya sekitar 575 ribuan, jadi cukup ada timpang harga nih, mulai agak jauh dari S1 GP Pro ke R1 Max untuk yang solid color. Dan untuk R1 Elite ini harganya sekitar 475.000 sampai ke 495.000 rupiah, jadi di bawah 500 ribu. Dan yang ini yang paling murah, yang paling terbaru juga, R1 Single Visor atau R1 V2, teman-teman ngomongnya kayak gitu, R1 V2. R1 Single Visor ini dibanderol harganya sekitar 400.000 sampai 425.000, jadi cukup, ini yang paling ekonomis lah untuk segi harga dibandingkan dengan yang lainnya. Itu soal harganya. Sekarang kita lanjut soal desain yang membedakan apa sih sebenarnya. Nah, kalau ngebahas soal desain, untuk 3 helm di sini, ini ada S1 GP Pro, R1 Max, dan R1 Elite sebenarnya punya bentuk shell yang identikal sama atau mirip lah gitu. Jadi dia punya karakter yang lebih agresif, lekukannya tajam dan merepresentasikan atau memperlihatkan value dari aerodinamis kalau kata gue untuk yang ketiga helm ini, R1 GP Pro, R1 Max, dan R1 Elite. Itu untuk gaya atau style dari si shellnya ketiga helm ini. Sedangkan untuk yang R1 Single Visor di sini, ini masih menggunakan bentuk shell yang lama, yang trennya di tahun 2010-an mungkin ya, kan ini masih menggunakan shell yang varian sebelumnya, yang R1 Double Visor, cuman pengembangannya di bagian visor. Jadi dengan menggunakan visor flat seperti ini nambah value yang bikin helm ini nggak kayak buat bapak-bapak berangkat kerja lagi gitu. Ini lebih fresh gara-gara visornya doang menurut gue, karena sebenarnya shellnya masih terlihat cukup humble, emang nggak terlalu agresif, tidak seperti, cuman ini kayak cukup buat dipakai commuting, jadinya nggak lebay dan apa ya, dan ya humble aja tuh, familiar juga ngelihatnya untuk bentuk shell dari si
R1 single visor gitu. Mungkin ini masih tetap ada peminatnya, walaupun zaman sekarang rata-rata bentukannya udah seperti kayak S1 GP Pro dan teman-teman yang lain, ini lebih agresif dan kalau ngeliat tren kayaknya ini lebih banyak diminati kalau menurut gue, bentuk-bentuk seperti S1 GP Pro, R1 Max dan juga R1 Elite. Nah, walaupun ketiga lampunya desain shell yang sama, cuman mereka punya visor yang berbeda untuk bentuknya, jadinya gara-gara visornya menurut gue ini punya karakter tersendiri jadinya gitu. Untuk yang S1 GP Pro di sini emang S1 GP Pro tapi visornya pro dan kontra, emang ini balik lagi ke selera masing-masing. Visornya ini paling panjang dibandingkan yang lainnya, tapinya dia nggak monoton, dia dinamis banget, ada lakukan di sini, dan fitur utamanya untuk visor S1 GP Pro ini dia sudah dilengkapi dengan pushpin untuk memasang anti fog. Berbeda dengan yang lainnya tidak dilengkapi dengan pushpin. Hanya S1 GP Pro yang dilengkapi dengan pushpin untuk memasang anti fog. Jadinya ini value yang paling oke menurut gue untuk di fitur visornya di antara keempat helm ini. Dan seperti kalian lihat, gue udah pasang pin lock untuk di helm S1 GP Pro ini, karena ini yang paling sering gue pakai untuk yang S1 GP Pro. Lalu untuk yang visor R1 Max dan R1 Elite sebenarnya ini punya visor yang sama, even sampai ke holdernya juga. Jadi ini terlihatnya lebih cembung, lebih kalem untuk visor yang R1 Max dan juga R1 Elite. Tapi tidak ada fitur pushpin seperti yang gue bilang gitu. Jadi ini jadinya kesannya helmnya jadi kayak sedikit lebih humble aja dibandingkan S1 GP Pro yang makin agresif dengan runcingnya shellnya, ditambah runcing juga si bagian visornya. Tapi kalau untuk R1 Max dan R1 Elite ini kayak lebih humble aja, walaupun aura sportinya masih tetap kelihatan karena dari si shellnya itu untuk visornya. Dan yang terakhir visor dari si R1 single visor ini merupakan salah satu visor favorit gue kalau dibandingkan yang lain di luar fiturnya, karena ini tidak ada pushpin. Cuma kalau bentuknya ini gue paling suka. Pertama, dia udah flat, kelihatannya udah flat dan tirus. Dimensinya cukup pas kalau menurut gue, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu besar, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga. Jadi ini pas banget buat gue untuk yang visor R1 single visor. Dan value lainnya ini sudah light smoke bawaan, walaupun S1 GP Pro juga ada kan yang bawaan light smoke, cuman untuk helmnya juga sama, ini udah light smoke dengan intensitas kemungkinan ini 20% gitu untuk yang single visor. Jadinya ini nyaman untuk siang ataupun malam kalau menurut gue. Untuk visornya single visor dari NHK R1. Ya, tapi sayangnya yang terakhir ini tidak ada fitur visor lock untuk keempat helm ini, jadi tidak ada fitur visor lock dan tidak ada juga stopper di bagian shellnya. Jadi kalau misalnya ada aja salah satu yang menggunakan visor lock ataupun menggunakan stopper visor, jadinya value yang cukup menarik, add-on menarik di antara salah satu helm ini. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan buat NHK pasang visor lock di varian open face-nya gitu. Dan kalau ngomongin soal face holdernya atau racketnya, untuk S1 GP Pro, R1 Max dan juga R1 Elite visornya kan berbeda, cuman face holdernya dia sama. Jadi ini face holdernya sama, mekanismenya sama. Tapi untuk yang R1 single visor dia racketnya berbeda, dia masih menggunakan racket yang versi dulu yang R1 double visor gitu, yang V1 untuk racket atau face holder. Jadi sama racketnya, ini berbeda sendiri, cuman ini sama dengan yang dulu. Jadi kalau misalnya kalian punya R1 versi yang Mandalika yang dulu tuh, bisa ganti pakai visornya kepunyaan dari R1 single visor ini gitu. Lalu ngebahas soal logo placementnya, ini yang banyak dibicarakan juga di kolom komentar soal logo placement NHK, karena dulu kan NHK punya logo placement yang cukup banyak dan juga besar. Cuma di keempat helm ini udah mulai terlihat minimalis, tapi tetap ada perbedaannya. Kalau misalnya kalian lihat untuk yang S1 GP Pro, kita ngomongin logo placement di depan, dia monokromatik logo oval. Tapi untuk yang R1 Max dan juga R1 Elite, dia logo oval, cuma tetap ada backgroundnya. Tapi menurut gue ini cukup masih bisa diterima karena masih wajar gitu. Jadi ini menjadikan diferensiasi antara keempat helm ini. Tapi yang berbeda ini semuanya belakang berbeda. Untuk yang S1 GP Pro ini yang gue paling suka untuk logo placementnya, karena NHK-nya dia cukup kecil, dimensinya pas banget, dan tulisan S1 GP Pro ini dengan dua warna merah dan warna hitam, jadinya kelihatan lebih classy aja untuk bentuk desainnya, ukurannya. Jadi ini kelihatan kayak helm premium gitu kalau ngeliat dari si tulisan S1 GP Pro nya gitu. Ini untuk S1 GP Pro. Dan untuk yang R1 Max dia tulisannya lebih besar, ada tulisan R1 Max besar, dan NHK ini cukup kecil, cuman R1 Max terlihat lebih besar menurut gue. Cuman ya ini masih cukup simpel kalau dibandingkan semuanya, dan ini cuman
di R1 Max ada grafis di bagian sampingnya di sini, karena yang lainnya itu polosan banget di bagian kiri kanannya gitu. Dan ini juga salah satu diferensiasi dengan R1 Elite karena shellnya sama, bentuknya sama, cuman di R1 Elite dia nggak ada grafis bagian samping dan logo depannya juga sama, dia oval dengan background. Di belakangnya oval dengan background, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ada tulisan R1 Elite juga paling cukup oke menurut gue untuk dimensi tulisan R1 Elite. Mungkin kalau misalnya gue kasih saran, boleh kasih saran, R1 Elite bisa lebih kecil lagi, sekecil S1 GP Pro tulisannya gitu. Jadi ini lebih oke kayaknya gitu. Dan yang terakhir, R1 single visor, logo placement di depan monochromatic. Di belakang ini simple banget, nggak ada tulisan varian helmnya, hanya logo NHK doang di belakang gitu. Oke, dan masih eksteriornya, soal ventilasinya, S1 GP Pro, R1 Max dan juga R1 Elite punya ventilasi yang sama di klik. Oke. Sedangkan untuk R1 V2 di sini ini di sliding gitu. Jadi yang berbeda hanya di R1 V2 di sini atau R1 single visor. Dan kesemuanya punya outlet ventilation di belakang. Untuk S1 GP Pro lagi-lagi, R1 Max dan juga R1 Elite tidak ada mekanisme untuk membuka tutup outlet ventilationnya. Sedangkan untuk yang R1 single visor dia ada mekanismenya di sini, di sliding, dan ada juga lubang-lubang exhaust ventilation yang dia nggak bisa di adjust, dia langsung terbuka aja terus gitu. Baik, itu dari segi eksterior. Sekarang kita masuk ke soal shell materialnya gitu. Untuk shell materialnya semuanya ini berbahan termopolimer, sama-sama termopolimer dengan teknologi advance dari si NHK tentunya. Jadi termoplastik, termopolimer dengan advance teknologi dari NHK. Jadinya gue ngelihat materialnya secara subjektif ini cukup solid, nggak receh gitu untuk bagian termo dari shellnya. Ya karena masih berbahan termoplastik, jadi gue masih sabar menunggu NHK. Mudah-mudahan bisa ngeluarin open face yang berbahan fiber composite atau fiberglass itu. Jadinya NHK udah siap masuk ke segmen yang lebih advance lagi di varian open face dengan bahan tersebut. Kayaknya oke banget karena masih belum ada kayaknya lokal yang menggunakan bahan fiberglass atau fiber composite. Gue masih nunggu itu. Dan untuk teknologinya ini membedakan kenapa S1 GP Pro lebih mahal. Kita ngomongin soal bukan cell size, cuman EPS size. Jadi emang satu cell size untuk S1 GP Pro, cuman EPS size-nya dia punya 3 ukuran. Jadi kalau misalnya kalian beli size S atau M, dia ukuran EPS-nya berbeda dengan yang L dan XL juga berbeda untuk ukuran EPS-nya, ukuran dalamnya gitu. Itu yang membedakan. Sedangkan untuk yang R1 Max, R1 Elite dan juga R1 single visor, dia satu cell size semua dan EPS juga sama, hanya ada satu ukuran. Jadi S1 GP Pro lebih advance di bagian EPS-nya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian interior. Untuk bagian interior juga ada fitur-fitur tertentunya dari keempat helm ini. Yang pertama soal sistem pengunciannya yang berbeda sendiri hanya S1 GP Pro. Karena S1 GP Pro di sini menggunakan sistem penguncian double daring, which is ini merupakan yang paling safe dibandingkan ketiga helm lainnya. Walaupun cukup ribet, sebenarnya nggak ribet sih kalau udah biasa ini sebenarnya. Tapi ini paling efektif dalam segi keamanan. Dia paling safe gitu. Untuk sistem penguncian double daring, materialnya pun ini oke buat yang S1 GP Pro di sini. Ya, apalagi dengar-dengar isu-isunya atau ada beberapa postingannya S1 GP Pro udah siap ngeluarin atau bakal ngeluarin yang versi micromatic, tapi bahannya stainless, jadi kayak helm-helm ala Eropa lah gitu. Jadi itu udah oke banget kalau misalnya emang S1 GP Pro ngeluarin yang sistem pengunciannya menggunakan micromatic berbahan stainless. Dan untuk yang sisanya yang lain, R1 Max juga di sini menggunakan micromatic retention system. Yang R1 Elite juga sama, di sini micromatic retention system, bahannya ABS, dan yang R1 single visor juga sama ini, micromatic retention system gitu. Itu yang membedakan dari lock sistemnya. Dan untuk dari segi fiturnya di interior, keempat helm ini sudah wearable glasses, bisa menggunakan kacamata. Tapi ntar kita coba lagi di bagian fitment waktu menggunakan kacamata seperti apa. Dan fiturnya juga keempat helm ini sudah punya fitur intercom ready atau slot khusus untuk menyimpan atau memasang speaker dari intercom. Jadinya ada slot khusus untuk speakernya gitu. Tadi juga ada gua liatin kalau lagi dibongkar si padding-paddingnya. Itu fitur-fitur utama atau key fiturnya dari si keempat helm ini di bagian interior. Dan untuk tampilannya atau materialnya, kalau kita lihat dari yang S1 GP Pro, S1 GP Pro ini gua ngeliatnya ini yang paling terlihat sangat premium dibandingkan ketiga helm lainnya. Dia menggunakan dua warnanya warna merah dan warna hitam. Waktu gua ngeliat pertama kali pun gua ngerasa ini kayak
Oke, ini masuk ke segmen yang lebih advance terlihatnya di bagian interiornya. Kerasa banget feelsnya tuh enak tuh gue pegang, belum gue pakai pada waktu itu. Gue sangat impresif dengan interior padding-paddingnya dari si S1 GP Pro. Ini oke banget. Yaitu warnanya merah dan hitam. Materialnya pun dia ini yang paling halus atau lembut dibandingkan dengan yang ketiga yang lainnya. Dan ini semuanya bisa dilepas atau removable, fully knockdown. Untuk padding-paddingnya ada cheek pad dan ada crown pad. Ntar juga gue bakal bongkar si paddingnya, dan tambahannya untuk chin strapnya, padding chin strapnya ini bisa dilepas, bisa kalian cuci itu kalau misalnya kalian mau. Ini bisa dilepas juga gitu. Jadi untuk interiornya yang S1 GP Pro, dan untuk yang R1 Max dia warnanya hitam, dominasinya hitam semua, materialnya juga ini lebih kayak fleece. Kalau yang ini beda, dia lebih fleece, kayak lembut daleman sweater gitu, dan ada kulit sintetis juga di bagian kiri kanan, bagian neck rollnya atau bagian cheek padnya gitu. Chin strapnya juga ada kulit sintetis, cuman ini nggak bisa dilepas, beda dengan S1 GP Pro. Dan juga untuk yang R1 Elite ini sama dengan yang R1 Max, juga pernah nukerin paddingnya, dan ini sama bisa ditukerin dengan R1 Max. Cuman dengan S1 GP Pro ini berbeda karena S1 GP Pro punya ukuran IPS tersendiri. Oke, ini untuk yang R1 Elite dominasi hitam, dan untuk R1 single visor juga ini dominasinya hitam, cuman tidak ada kulit sintetis, jadi full menggunakan bahan material fabric gitu. Dan ini bentuknya berbeda sendiri dengan yang lainnya. Ntar gua bongkar padding-paddingnya. Itu sekilas terlihatnya seperti apa untuk interiornya, dan mungkin bisa kalian lihat kalau misalnya S1 GP Pro emang punya lebih tampilan interior yang menarik, yang lebih menarik dibandingkan ketiga helm yang lainnya. Oke, sekarang gue bakal ngelepasin semua padding-paddingnya biar bisa kalian lihat perbedaan IPS-nya seperti apa dan perbedaan paddingnya seperti apa. Gue lepas dulu yang S1 GP Pro di sini. Oke, ini paddingnya udah gue lepas semua. Nanti gue liatin juga IPS seperti apa, perbedaannya seperti apa antara keempat helm tersebut. Ini ada yang padding-paddingnya S1 GP Pro, ini yang R1 single visor, ini yang R1 Elite, dan ini yang R1 Max. Gue ngebahas yang R1 Max sama R1 Elite dulu karena mereka identikal sama. Untuk kedua helm ini R1 Max, ini R1 Elite, ini sama banget. Dan size helmnya sama, size M, cuman paddingnya berbeda ukuran. Untuk yang R1 Max, size M-nya gue dapetinnya 3,5 cm. Sedangkan untuk yang size M-nya di R1 Max, gue dapatnya 3 cm. Jadi yang R1 Elite dia lebih tebal untuk bagian cheek pad-nya gitu. Dan ini perbedaannya, kalau bisa kalian lihat ini lebih halus material dari si paddingnya S1 GP Pro. Dan secara bentuk, banyak yang penasaran apakah sama. Oke, ini sebenarnya terlihatnya sama, panjangnya sama, dimensinya sama. Sistem pengunciannya pun sama, 3 snap button dengan diselipin. Ini R1 Max dan dan S1 GP Pro. Materialnya yang berbeda. Cuman banyak juga yang bilang ini nggak bisa dipakai nggak bisa ditukerin karena emang itu IPS-nya kalau yang S1 GP Pro punya beberapa ukuran gitu. Ini bisa kalian lihat perbedaan seperti apa. Sedangkan dengan yang R1 single visor, dia bentuknya berbeda banget, mulai dari kelipan di bawahnya di sini udah berbeda, walaupun sama-sama menggunakan 3 snap button, tapi bentuknya udah beda banget. Untuk yang S1 GP Pro dan R1 Max dan R1 Elite dia lebih panjang bagian cheek pad depannya, sedangkan untuk yang R1 single visor dia lebih pendek. Kenapa bisa lebih pendek? Karena ukuran shellnya pun berbeda. Kayaknya R1 single visor lebih pendek untuk ukuran atau bentuk dari dimensi si shellnya, jadinya dia lebih pendek. Jadi berbeda gitu, materialnya juga berbeda gitu. Oke, itu untuk padding-paddingnya, bagian cheek pad, dan tambahannya ini chin strap dari S1 GP Pro yang gue lepas, jadi bisa dilepas untuk padding di chin strapnya. Oke, dan untuk crown padnya secara bentuk identikal sama S1 GP Pro, R1 Max dan R1 Elite. Cuman yang R1 single visor ini berbeda sendiri untuk bentuknya gitu. Tapi detail bahannya atau detail fiturnya sama, menggunakan jaring semuanya, jadi ini oke, jadi bisa menambah value soal sirkulasi udara di dalam helmnya gitu. Ini untuk crown padnya. Ya sekilas seperti itulah untuk padding-paddingnya. Semuanya tebal, materialnya oke, finishingnya oke, 3D cutting ya. Tapi untuk yang
S1 GP Pro masih tetap kelihatan premium menggunakan dua warna di sini gitu. Oke, sekarang gue bakal ngeliatin IPS-nya seperti apa dari keempat helm ini. Ini yang S1 GP Pro. Ini LP2, R1 Elite, R1 Max Elite. R1 Elite, ini R1 Elite, ini R1 Max. Oke, jadi kalau ngomongin soal IPS-nya, yang S1 GP Pro dia beda sendiri karena dibalur dengan warna hitam. Untuk IPS ini cukup detail. Sedangkan untuk yang ketiga helm lainnya dia berwarna putih, ini juga sama warna putih. Tapi secara bentuk IPS-nya R1 Max dan GP Pro dan R1 Elite dia sama bentuknya, alur udaranya sama, lubang ventilasinya sama, ini which is okay. Cuma secara subjektif gue ngeliat karena dibalur sama warna hitam dan kayaknya lebih advance juga untuk yang S1 GP Pro karena dia punya 3 ukuran juga. Dan untuk IPS-nya terbagi jadi 3 bagian crown pad, bagian cheek pad, semuanya sama. Dan khusus untuk di bagian khusus untuk helm yang R1 single visor ini pengembangan tersendiri karena sebelumnya tidak ada IPS bagian pipi, dan sekarang ada IPS bagian pipi untuk yang R1 single visor dibandingkan dengan versi sebelumnya. Warnanya putih, bentuknya beda sendiri. Kalau misalnya R1 single visor ini, gue coba lihat yang ini karena sama-sama warna putih, jadi bentuknya beda sendiri. Untuk yang S1 single visor walaupun sama-sama punya jalur udara, cuman tidak terlalu menjorok ke dalam. Lubang ventilasinya juga ada banyak, ada 8 kemarin gue lihat di yang waktu gue review tersendiri di helm ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih detail lagi bisa langsung lihat masing-masing review helm ini ada di channel Acuan Hobby gitu. Ya, kurang lebih seperti IPS-nya perbedaannya. Jadi perbedaan bentuknya ada di S1 GP Pro, perbedaan bentuknya ada di R1 single visor aja. Selainnya untuk S1 GP Pro, R1 Max, R1 Elite bentuknya sama. Oke, dan ini slot untuk speaker intercomnya. S1 single visor dia lebih oval untuk bentuk intercom slot speakernya. Sedangkan untuk yang lainnya dia ini bentuk slot speaker intercomnya berbentuk kotak untuk yang S1 GP Pro, R1 Max dan juga R1 Elite. Itu perbedaannya gitu. Cuman ya ini masih tetap cukup semuanya walaupun bentuknya beda-beda. Gue udah pernah pakai Sena juga di S1 GP Pro dan aman banget, tidak ada yang mengganjal, jadi pas aja gitu. Dan ini udah ada velcro-nya untuk yang S1 GP Pro karena gue pernah pakai. Oke, itu detail dari si interiornya. Cukup panjang. Sekarang kita lanjut ke bagian fitment dan nanti juga gue bakal timbang di segmen ini. Gue bakal timbang bobot keempat helm ini mana yang lebih ringan dan mana yang punya bobot lebih atau paling berat. Oke, akhirnya terpasang semua padding-padding dari keempat helm ini. Sekarang gue bakal masuk ke segmen fitment, tapi sebelumnya gue bakal timbang dulu bobot dari helm-helmnya mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat. Dan udah ada timbangannya. Ini kecil-kecil gini juga tetap berfungsi dengan baik kok gitu. Jadi insya Allah kita coba timbang dulu. Kita timbang yang pertama tuh yang S1 GP Pro. Ntar gue record juga pakai HP di sini buat ngeliatin berapa bobotnya. Oke, jadi S1 GP Pro bobotnya dia 1511 gram, 1,5 kilo kok jadi kilo. Kalau di gram ini 1511 gram untuk yang S1 GP Pro. Sekarang kita lanjut lagi timbang yang R1 Max. Sambil ingat-ingat ini 1500. Oke. Ini yang R1 Max bobotnya lebih ringan, dia 1448 atau 1450 gram lah. Jadi bedanya sekitar 50 gram dengan yang S1 GP Pro. Oke, ini yang R1 Max. Lanjut lagi ke yang R1 Elite dulu. Ini R1 Elite seharusnya lebih ringan karena dia tidak ada double visor kan ya. Ini R1 Elite ternyata lebih ringan lagi. Ini 1400 gram, 1401 ya, let's say 1400 gram lah untuk bobotnya yang R1 Elite. Kita timbang lagi yang terakhir, ini R1 single visor. Kalau dipegang seperti ini
Ini seharusnya yang lebih atau yang paling ringan sih. Untuk yang wow, ringan banget. Ini ringan banget. Ya karena shell juga lebih kecil kelihatannya. Untuk NHK R1 single visor dia cuma 1266 gram. Ya kalau misalnya dibeletin 1250 gram. Untuk bobotnya si R1 single visor. Jadi ini yang paling ringan. Akhirnya ketahuan yang paling ringan yang mana, yang paling berat yang mana. Ternyata harganya paling mahal, tapi paling berat juga. Ini harganya paling murah dan ini paling ringan juga gitu untuk yang R1 single visor. Itu bobotnya. Sekarang kita bakal coba fitment. Oke, sekarang kita bakal coba fitmentnya dari keempat helm ini. S1GP Pro, R1 Max, R1 Lite. Oke, kita coba dulu yang S1GP Pro. Ini gue cuma bakal ngejelasin secara singkat aja karena untuk detailnya bisa kalian lihat lagi di video tersendiri di review Acuan Hobi yang khusus ngebahas soal helm di sini. Oke, bismillah. Ini S1GP Pro. Ini oh ya, by the way, gue belum ngejelasin. Ini size-nya S untuk S1GP Pro beda sendiri. Selebihnya ini size-nya M semua, kecuali S1GP Pro ini M, S1GP Pro ini size-nya S. Oke, dan lingkar kepala gua 55 sampai 56 cm. Karena helm ini yang paling sering gua pakai, gue pernah pakai cukup lama juga durasi jalannya. Jadi bentuk paddingnya kayak udah ngeplak banget, udah ngebentuk banget kontur kepala gue. Jadi waktu masukin udah pas semuanya, crown padnya pas banget, nyentuh ke semua bagian kepala gue untuk yang S1GP Pro ini. Cheek padnya pun sama, nggak terlalu neken, nggak terlalu loose, nggak terlalu longgar juga. Telinga gue nggak kelipat, jadi gue cukup nyaman menggunakan helm S1GP Pro sebenarnya gitu. Ini ya tercover semuanya. Ya, ini salah satu helm favorit gue sih untuk open face harian S1GP Pro. Ini tampilannya, gue nggak pakai jaket nggak apa-apa ya. Tampilannya emang waktu kita pakai kelihatan lebih agresif aja, visornya lebih panjang. Mungkin dengan adanya visor panjang seperti ini, jadinya kita punya value lebih mungkin ya untuk menahan angin ke daerah dagu gitu atau ke daerah leher, jadinya kepecah gara-gara visornya sini panjang banget. Kalau soal nyaman kayaknya NHK udah mulai adaptif ke semua line up ini enak-enak semua menurut gue dibandingkan dengan yang dulu-dulu banget. Dan untuk wearable glasses ini aman, bisa kita adjust, bisa kita turunin ke bawah, tengah, atas, jadi nggak ada yang nahan ke frame-nya, jadi wearable glasses. Dan untuk sun visornya, karena S1GP punya sun visor, dia emang nggak terlalu turun sampai ke bawah banget, dia cukup ngatung lah menurut gue untuk si sun visornya gitu. Sekarang lanjut ke bagian R1 Max atau R1 Elite, R1 Max dulu ya, karena shell-nya sama, apakah fitment-nya berbeda. Ini size-nya M ada sendiri, tapi tetap muat di kepala gue yang 55-56 cm. Cuma bedanya gini, karena waktu gue pakai sekarang R1 Max ini emang semua crown pad-nya meluk, cheek pad-nya juga ini mirip dengan S1GP Pro. Konturnya nggak terlalu nekan, nggak terlalu loose juga, gitu, nggak terlalu longgar juga. Tapi crown pad-nya untuk size M di kepala gue itu bukannya longgar, cuman dia nekannya tuh meluk di bagian pinggir sini. Ini meluk banget tuh gitu. Tapi atasnya bukan kosong, cuman kayak nyentuh gitu doang. Itu kalau yang S1GP Pro, karena gue udah pakai berhari-hari, sering banget pakai S1GP Pro, jadi kayak udah ngebentuk banget, paddingnya udah nyatak aja gitu. Kalau ini kayaknya belum nyatak banget di kepala gue, cuman overall mirip, untuk fitmentnya mirip sama sih gitu. Oke, dan dia juga ada sun visor, bentukannya sama, nggak terlalu panjang sampai ke bawah, karena secara basic mungkin emang sama sun visornya S1GP Pro juga untuk R1 Max. Dan untuk kacamata pun dia sama, bisa di adjust ke beberapa posisi, ini wearable glasses gitu. Oke, itu untuk fitment dari si R1 Max. Ini tampilannya ya, visornya lebih humble dibandingkan dengan S1GP Pro, dia lebih curvy, lebih cembung gitu.
Oke, gue juga bakal coba R1 Elite karena walaupun silnya sama, paddingnya sama, tapi tadi seperti yang kalian lihat ini paddingnya lebih tebal 3,5 cm, sedangkan untuk R1 Max 3 cm. Oh iya, waktu masuk kerasa banget. Cheek padnya lebih nekan gitu, lebih fit, lebih ngunci. Nah, dan karena gue baru coba S1 GP Pro barusan, baru coba juga R1 Elite, R1 Max barusan, sekarang pakai R1 Elite, dan emang ini yang paling ringan, yang menurut gue bobotnya paling rasional untuk dipakai commuting. Ini soalnya ringan banget, karena tidak ada sun visor sih sebenarnya gitu. Ya, fitment paddingnya sama banget dengan R1 Max sebenarnya untuk bagian crown pad, bagian cheek pad, cuman karena cheek pad ini tadi 3,5 cm jadinya dia lebih nekan di bagian pipi, jadi ini mungkin bisa jadi acuan, jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman yang mau mengambil R1 Max. Ukuran cheek padnya yang ini lebih tebal buat gue, 3,5 cm tadi yang gue dapetin kan. Untuk R1 Max, untuk R1 Elite size nya M, dia lebih tebal cheek padnya. Ini enak sih, ini lebih ringannya kerasa banget. 1400, beda 150 gram kan dengan S1 GP Pro, dan beda 100 gram atau 50 gram dengan yang R1 Max. Ini ternyata 50 gram itu sangat berpengaruh ya, cuman beda 50 gram, cuman di kepala kita mah tetap kerasa banget lebih ringan ya. Oke, dan sekarang ini yang terakhir R1 single visor. Dan ini emang kerasa ini ringan banget, cuman karena IPS-nya berbeda, mungkin masih menggunakan IPS yang lama untuk bagian IPS crown pad-nya, tapi untuk bagian IPS di bagian pipinya ini ada value yang oke banget dibandingkan dengan yang R1 versi lama banget. Ringan, jelas ringan. Untuk commuting lebih humble, fitmentnya dia nggak terlalu slim fit banget, nggak terlalu ngetat banget, ini masih cukup loose. Menurut gue, ya pernah gue bahas di reviewnya tersendiri, yang kosong tuh di bagian IPS tengkorak atau padding tengkorak gitu, dia nggak menyentuh, bukan nggak menyentuh, masih kerasa ada yang kosong aja gitu. Gue masih bisa turunin lagi ke bawah segini, ini bisa gue turunin, dan kerasa kurang oke ke buat gue. Jadi yang nguncinya tuh, yang ngunci alam ini tetap stay di kepala kita tuh, ini bagian cheek padnya gitu. Ini cheek padnya udah ada IPS-nya, nggak terlalu neken, nggak terlalu longgar juga, ini pas tapi bisa kunci helmnya. Ya mungkin ini paddingnya atau fitmentnya bisa nyaman untuk kalian punya bentuk kepala round shape yang bulat banget. Ini kayaknya bisa pakai helm ini, kan ini kerasa banget IPS-nya. Buat gue yang medium oval, agak kosong di bagian tengahnya gitu. Cuman ya ini paling humble, paling regular untuk si fitmentnya. Fitur kacamatanya ini lebih loose banget, lebih mudah banget untuk mengatur kacamata, karena tadi seperti yang kalian lihat dia lebih pendek untuk bagian si cheek padnya dibandingkan yang lainnya, jadi dia lebih leluasa lagi gitu, ruangnya lebih banyak lagi untuk frame kacamata. Tidak ada sun visor, dan untuk visornya light smoke, ini nyaman banget buat gue. Untuk intensitas warnanya, intensitas kegelapannya ini pas, intensitas 20% kemungkinan. Jadi emang punya diferensiasi dari keempat lamp ini. Tapi buat gue yang ini kan udah bisa dipakai, jadi udah ngeplak banget untuk S1 GP Pro. Selebihnya gue perlu adaptasi lagi, pakai sekitar beberapa hari biar emang ngebentuk kontur kepala gue. Tapi semuanya overall emang enaknya udah mulai lebih advance lagi di bagian fitment, nyaman banget. Cuman bakal cukup tricky buat teman-teman yang punya kepala lingkar kepalanya cukup besar kayak 62 atau 63. Itu cukup tricky buat pakai helm ini gitu. Jadi ya saran gue tetap harus fitting dulu di tempat helm, atau coba punya teman gitu, atau kalau punya lingkar kepala yang sama dengan gue, ya kalian bisa cukup lihat video ini, mudah-mudahan bisa sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. Untuk soal fitmentnya semuanya nyaman,
tapi punya karakter tersendiri. Dari gaya pun punya karakter tersendiri menurut gue, walaupun inisialnya sama, cuman visornya kan beda. Jadi ini bisa jadi salah satu opsi buat teman-teman semua mengambil salah satu dari dalam ini kalau ngomongin soal stylenya atau desainnya. Tapi soal fitur udah jelas S1 GP Pro dia paling banyak, paling advance. Dia udah ada push pin, ya udah double daring, fitment atau interior paddingnya juga lebih terlihat lebih premium. Buat gue IPS-nya punya 3 ukuran IPS. Jadi ya ini beneran sesuai, kalau buat gue sesuai dengan brandnya, mulai merepresentasikan brand internasional. Dan ini untuk jajaran lebih menengahnya dibandingkan S1 GP Pro, lebih turun lagi, menawarkan fitment yang sama-sama enak, tapi fiturnya dikurangin, tidak ada push pin, tidak ada sun visor, dan ini juga untuk yang lebih easy going aja gitu. Untuk yang R1 single visor di sini, kalau misalnya kalian butuh helm yang nyaman, bisa semua orang pakai, orang pakainya akan ngeluh, ya ini R1 single visor. Dan secara desain juga walaupun masih menggunakan yang lama, dia lebih familiar aja kelihatannya. Orang nggak akan terlalu bilang ini, tidak akan terlalu mengomentari desain helm single visor ini, R1 single visor, karena emang udah biasa orang-orang lihat. Yang bakal dikomentari tapi visornya karena menurut gue ini menarik banget untuk visor single visor di sini gitu. Dan kenyamanannya bertambah gara-gara ada chipset IPS di helm ini gitu. Dan kalau misalnya gue harus milih, opsi pertama gue masih tetap di S1 GP Pro karena gue butuh fitur-fiturnya, dan gue juga udah pakai beberapa lama ya, gue cukup nyaman dengan S1 GP Pro. Cuman gue jarang pakai sun visornya karena emang ini cukup ngatung, gue jarang pakai sun visornya. Cuma secara keseluruhan ini cukup nyaman buat gue pakai sehari-hari menggunakan motor upright position ataupun motor Matic Maxi Scoot ataupun Matic kecil gitu ya, 125 cc. Jadi ya ini cukup nyaman, cukup reliable buat gue. Dan kalau misalnya gue butuh yang dadakan, gue bisa pakai R1 single visor yang tinggal pakai, dan selebihnya ya ini disesuaikan lagi dengan selera kalian, memilih yang mana atau sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, sekian review dari gue soal komparasi keempat helm dari NHK ini. Jadi cukup menarik. NHK punya line up yang lengkap, dari satu segmen, dari satu variannya aja open face. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika berkenan boleh di subscribe si channel Acuan Hobi. Dan jika bermanfaat atau ada yang membutuhkan, boleh di share juga video ini, atau dan juga di like juga gitu untuk video-video dari Acuan Hobi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.